Hai guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama aku, Putra lagi-lagi. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang penerbitan, juga kepenulisan sih, masih berhubungan. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang naskah seperti apa sih yang dicari sama penerbit gitu. Karena mungkin banyak dari kalian yang kayak bingung, kayak pembaca gue udah banyak, tapi kok nggak ada penerbit yang nawarin gue ya? Mungkin video kali ini bisa ngejawab rasa penasaran dan kebingungan kalian. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, aku rada deg-degan soalnya ini kayak mungkin beberapa kalian ada yang mikir negatif tentang statement-statement aku nanti. Cuman seperti itulah kenyataannya guys. Aku udah deg-degan gitu. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi banyak banget aspek yang kita pertimbangkan dalam meminang sebuah naskah, apalagi untuk kita yang penerbit mayor. Karena penerbit mayor itu nggak kayak penerbit semi mayor ataupun indie yang mereka bisa cetak dikit karena nggak perlu disebar di Gramet. Sedangkan kalau kita itu nyetak paling dikit itu 1000 gitu, dan 1000 itu aja udah keluar uang banyak, kayak belasan juta lah ya. Itu baru biaya cetak, belum biaya promosi dan segala macem. Jadi pertimbangannya banyak banget buat ngambil naskah. Jadi apa aja sih yang kita pertimbangin, ini bakal aku bahas satu-satu. Ini mungkin dari sudut pandang aku aja ya, karena aku juga yang cari naskah di Black Swan. Jadi kalau kalian ngeliat naskah-naskah itu, sebagian besar itu naskah aku yang cari. Dan pertimbangan dari aku apa aja? Yang pertama adalah tentu aja viewers, nggak munafik. Pasti kita ngelihat viewers, walaupun viewers itu nggak dijadikan patokan buat ngambil sebuah naskah. Karena aku pun kayak banyak kok naskah-naskah yang di bawah 1 juta atau bahkan 100.000 pembaca doang yang aku ambil dan aku tawarin buat terbit di Black Swan. Tapi nggak bisa dibilang juga kalau kita nggak ngelihat view gitu. View juga pasti dilihat, karena kalau udah terjun di pasar, udah pasti kita bakal cari naskah yang menguntungkan, yang punya pasar, yang punya peminat, yang udah banyak dibaca, yang udah pasti akan dibeli sama kalian. Jadi ya kita pasti ngelihat view, tapi bukan dengan banyak-banyakan view, tapi apakah cerita ini potensial. Kayak hari ini viewnya dia 50.000, besok viewnya dia 100.000. Jadi kayak kita lebih nyari cerita-cerita yang kayak grafiknya naik gitu loh, kayak yang semakin hari ceritanya tuh makin berkembang gitu. Jadi kayak bukan view yang banyak gitu, tapi dari view ini jadi patokan buat tahu apakah cerita ini akan naik atau di situ-situ aja. Oke, selanjutnya biasanya penerbit itu bakal cari cerita yang lagi populer, entah populer di TikTok, Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Pasti mereka bakal ambil cerita itu. Kayak kalau di Twitter pasti mereka cari AU-AU alternative universe yang lagi naik daun, yang lagi populer dan lagi diomongin banyak orang gitu. Atau kalau di TikTok mereka nyari yang lagi FWP terus. Atau kalau di Facebook mungkin kayak yang dulu tuh kalau nggak salah yang putus di Facebook ya. Oke, kayak cerita-cerita gitu loh dari Facebook yang lagi populer gitu. Selanjutnya yang pasti punya komunitas yang banyak. Komunitas di sini bukan maksudnya kayak komunitas yang komunitas gitu, bukan. Komunitas tuh kayak misalnya punya grup pembaca yang banyak gitu, misalnya di Telegram, atau punya followers banyak di Wattpad dan di Instagram. Jadi kayak punya komunitas atau kayak punya pasarnya sendiri gitu loh. Kayaknya cuma itu aja deh, kayak yang spesifikasi yang harus gitu loh. Terus mungkin dari kalian banyak yang nanya kayak, terus masalah cerita alur plotnya itu kayak gimana? Emang nggak dibaca? Maksudnya nggak masuk bahan pertimbangan gitu. Nah kalau misalnya cerita bagus ya bagus gitu, itu kayak masuk keuntungannya si penulis ini. Nah mungkin kalau ceritanya biasa aja, tapi dia udah masuk ke pertimbangan poin tadi, ya tetap bakal diambil gitu. Kenapa? Karena kita ada yang namanya proses revisi gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di Wattpad ceritanya biasa aja, setelah melewati proses revisi kan itu bisa jadi bagus gitu. Jadi makanya menurut aku tuh
malah alur itu tuh kayak urusan belakangan di industri ini, karena itu bisa kita buat belakangan nanti pas sudah mau terbit. Yang jadi bahan pertimbangan justru yaitu pasar sama popularitasnya si penulis maupun si cerita ini. Emang rada kejam sih ya, cuman kalau udah berhubungan sama industri pasti ya pengennya yang untung terus. Tapi di samping itu menurut aku proses ini sih positif sih, karena kan kita ngerubah cerita yang biasa aja, lewat proses editing cerita itu jadi bagus gitu. Jadi kayak nggak jahat juga gitu, karena kita tetap nyajiin cerita yang bagus buat pembaca. Cuman kalau dari aku sendiri, aku sih nggak begitu ngeliatin tren pasar ya, lebih kayak ngeliatin ke penulisnya ini bisa nggak ya buat berkembang gitu loh. Dia tuh tulisannya tuh bakal kedepannya tuh bakal maju nggak sih gitu. Banyak banget cerita-cerita yang aku ambil kayak masih sedikit gitu, terus sekarang udah berjuta-juta, itu rada wow sih, kayak ternyata bisa loh gitu. Jadi buat kalian yang masih view-nya sedikit gitu, itu mungkin hari ini, mungkin besok view kalian udah jutaan. Amin, aminin, amin. Di Black Swan, aku sama Aci itu udah buka-bukaan dari awal sih. Kalian baik banget yang nanya gimana cara terbit di Black Swan, dan kita kayak udah ngasih tahu. Syaratnya minimal 2000 vote dan 1000 komen per babnya. View nggak jadi pandangan kita, karena kita percaya cerita dengan modal segitu nantinya view-nya tuh bakal naik terus gitu. Cuman kayak buka-bukaan kayak gini tuh bukan bermaksud kayak pingin menjatuhkan kalian gitu loh. Kayak lebih pingin ngasih tahu kayak gini loh yang industri kita cari. Jadi kalian tuh tahu fokusnya kemana. Oh berarti gue sekarang fokus ngebangun komunitas gitu tuh. Oh gue sekarang berarti fokus ngebesarin cerita gue. Jadi kalian tahu fokus kalian tuh kemana selain kalian nulis yang bagus gitu. Karena buat sekarang nulis yang bagus itu nggak cukup. Semua orang bisa nulis bagus dengan belajar, cuman semua orang belum tentu bisa nulis bagus, dibaca banyak orang, punya fans banyak, branding yang bagus. Itu nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi saran aku, kalian bener-bener kayak kasih yang terbaik buat cerita kalian. Gak cuma tulisan yang bagus, bantu cerita kalian buat tersebar, bantu cerita kalian dikenal sama banyak orang, bantu cerita kalian punya pembaca yang solid. Yap, jadi segini aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kebingungan kalian itu terjawab di video kali ini. Maaf banget kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau mungkin kayak omongan yang gak enak. Pokoknya makasih banget yang udah nonton video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang penerbitan atau tentang kepenulisan, kalian boleh banget komen di bawah, nanti bakal aku jawab-jawabin. Thanks for watching. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye.